Hai, gue Pangeran Syahan. This is Regista. Seperti janji kemarin, berdasarkan desakan banyak orang, dan gue mengamini selama nggak banyak makan effort, gue akan bikin konten lagi. Gue ditanya banyak orang sekarang, kenapa sih nggak banyak ngomongin bola lagi, kenapa nggak rajin bikin konten bola lagi. Banyak sebenarnya alasannya, tapi jujur kalau buat gue nomor satu adalah gue bosen sebenarnya. Gue udah bosen. Gue nggak ada dorongan lagi untuk bikin atau bergelut dibilang konten sepak bola secara reguler. Buat gue ini hobi aja, kayak gue bilang. Gue masih nonton, gue masih suka ngomongin. Dan salah satu alasan kenapa gue bikin TPJS lagi sama Koci, bareng sama Koci adalah gue butuh distraksi lah dari kerjaan yang gue bikin selama ini. Ada beberapa bisnis yang gue urus dan gue jalanin. Orang nanya, bang gak mau jadi pandit lagi, gak mau jadi host bola lagi? Jawabannya sih enggak. Kalau untuk urusan gitu sih enggak sama sekali. Karena dulu juga gue pertama kali gue jadi komentator bola dan juga jadi host sports, itu bukan sesuatu yang gue rencanain dan bukan cita-cita gue sebenarnya. Gue adalah penggemar sepak bola, penonton sepak bola yang sangat gila dan sangat mendalami banget soal gimana sejarah sepak bola, gimana seluk-beluknya. Dan karena banyak hal yang gue juga suka di dunia ini selain bola, gue suka politik, gue suka sejarah, gue suka banyak lah. Gue suka ekonomi, bisnis. Jadi gue suka melihat sepak bola dari sudut pandang seperti itu. Karena bola kalau cuma urusan permainannya doang ya sebenarnya gitu-gitu aja kan. Nah, cuman gue dapet banyak pertanyaan juga bahwa, bang gimana sih caranya biar bisa jadi pandit bola di Indonesia? Nah, ini jadi seru dan jadi menarik sebenarnya. Kenapa? Karena jadi pandit sepak bola di Indonesia dengan jadi pandit bola misalnya di Inggris, itu jalurnya dan jalannya berbeda sekali. Contohnya gimana? Kalau di Inggris, kalau lo mau jadi pandit, lo mau jadi komentator, lo hampir pasti lo harus mantan profesional di bidang sepak bola. Entah lo sebagai pemain, itu rata-rata semua bekas pemain semua, atau juga pelatih. Lo lihat semuanya, lo lihat siapa sekarang. Kalau lo suka nonton Sky atau nonton BBC, lo lihat Gary Neville, Jamie Carragher, Alan Shearer, Ian Wright, even Michael Richards, semuanya itu bekas pemain. Kenapa? Karena pada saat lo menjadi pandit, lo kan diharapkan memberikan insight atas sesuatu yang nggak semua orang tahu. Dan sebagai mantan pemain bola, lo dianggap lebih tahu. Nah, gimana dengan orang yang bukan jadi pemain atau bukan mantan profesional sepak bola, mau berkarya di industri broadcast sepak bola? Ya, itu biasanya mereka jadi host atau jadi presenter. Jadi banyak sebenarnya presenter bola di Inggris itu yang bukan mantan pemain atau mantan pelatih. Walaupun salah satu presenter bola paling kondang di Inggris, Gary Lineker, itu bekas striker legendaris di Inggris dan juga di timnas dan juga di level klub. Tapi itu kalau di Inggris. Gimana kalau di Indonesia? Siapa sih yang bisa jadi pandit di Indonesia? Jawaban gue adalah semua orang bisa jadi pandit asal satu, lo punya kemampuan komunikasi yang bagus. Kedua, lo kalau sekarang di era digital lo rajin-rajin bikin konten untuk menjual dan men-set brand lo. Ketiga adalah ya lo cukup punya relasi dan cukup punya network aja di bidang industri media. Iya kan? Karena lo lihat aja. Gue dulu jadi komentator, gue nggak pernah jadi pemain bola, gue cuma suka nonton bola. Kebetulan aja gue suka baca, kebetulan gue banyak akses informasi sehingga gue lebih banyak tahu lah dibandingkan dengan lo misalnya. Tapi gue lebih tahu cuman karena gue lebih banyak akses informasi dan lebih banyak konsumsi informasi aja. Berarti kan kalau gue bisa, lo juga bisa. Dan rata-rata semua pandit di Indonesia itu, hampir semua ya, walaupun ada juga yang enggak. Itu kan semuanya ya penggemar sepak bola, mantan atau masih aktif sebagai wartawan, dan lain sebagainya lah. Atau yang pernah kerja di industri media. Tapi, nah inilah kenapa jarang pemain sepak bola atau mantan profesional di bidang sepak bola yang jadi pandit kalau di Indonesia. Kenapa? Karena memang tadi yang nomor satu, itu kan soal kemampuan public speakingnya. Nah, karena kalau di Eropa misalnya, yang industri sepak bolanya udah lebih maju, public speaking itu kan salah satu hal soft skills yang ditrain oleh klub
bahkan oleh agent lo dari mulai lo muda gitu. Sehingga itu masih terus akan kepake sepanjang karirnya, dan ketika mereka retired itu juga bisa berguna bagi mereka di bidang berikutnya sebagai pandit, sebagai komentator dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau gue ditanya lagi-lagi ya, dan gue suka nanya balik sebenarnya, emang apa sih yang membuat gue atau siapa kawan-kawan gue jadi pandit, dianggap pandit gitu ya, bisa bikin konten ngomongin bola dan lebih tahu dibandingkan dengan lo semua yang nonton bola. Kan kita sama-sama nonton bola. Kita sama-sama nonton bola yang sama. Kita sama-sama bukan mantan pemain sepak bola juga. Kita dapat akses informasi yang sama juga. Website yang kita baca juga sama. Ya mungkin ya. Walaupun mungkin nggak semua juga kita bacanya sama. Tapi yang mau gue bilang adalah posisi kita sebenarnya yang dianggap orang sebagai pandit dengan apa yang dianggap orang sebagai penonton bola biasa, itu sebenarnya sama-sama aja. Contoh misalnya kita lihat transfer, news soal transfer. Kita lihat siapa? Kita lihat dari Fabrizio Romano misalnya, atau kita baca, kita pantengin di BBC atau di ESPN atau di Sky, dan kita pantengin di sosial media. Kan yang gue baca sama yang lo baca kan sama. Kita sama-sama nggak punya primary access kepada sumber informasi kok. Kita semua mengkonsumsi informasinya dari tangan pihak kedua, pihak ketiga, dan pihak keempat gitu. Jadi kalau ada orang yang menganggap kenapa orang kayak gue, orang kayak kita pandit lalu lo bukan, ya nggak ada. Bedanya cuman mungkin yang dianggap pandit lebih sering bikin konten aja. Lebih banyak waktu aja untuk bikin konten. Lebih lebih disiplin aja untuk bikin konten, dan lo juga bisa sebenarnya. Nggak ada kok. Akses kita terhadap informasi sama-sama aja kok. Jadi kalau gue suka ditanya sama orang gimana cara jadi pandit, ya make your own way aja. Nggak ada kok, nggak ada sertifikasi jadi pandit, nggak ada. Nggak ada nggak ada pelatihan atau lisensi untuk jadi komentator bola, nggak ada. Nggak ada. Dan sekarang apa sih? Dan sekarang dengan adanya social media, adanya digital platform, YouTube, TikTok dan lain sebagainya, lo kan bisa jadi presenter acara lo sendiri. Lo bisa jadi pandit di konten lo sendiri. Selama lo punya disiplin sebenarnya untuk bisa terus melakukan itu. Jadi ya begitulah. Jadi nggak spesial amat sebenarnya. Memang idealnya memang yang memberikan technical insight segitu, yang memberikan tactical knowledge itu memang orang-orang yang punya kecakapan, punya pengalaman dan punya license juga untuk ngomong gitu. Tapi ya itu kan berbeda iklimnya dengan di Indonesia. Siapa aja bisa jadi pandit lah. Siapa aja bisa memberikan insight, memberikan pandangan, ditonton oleh banyak orang, selama kemampuan public speakingnya menarik untuk membuat orang stay dan betah. Kalau lo mau jadi komentator bola atau lo mau jadi content creator bola gitu, nggak ada yang menghalangi lo sebenarnya. Semua bebas-bebas aja untuk melakukan. Dan itulah kenapa misalnya gue waktu itu gue merasa gue 2019 gue stop jadi presenter bola. Gue stop, gue waktu itu di beIN Sports kan, gue total itu gue 6 tahun sama beIN Sports, dari mulai play commentary, jadi host untuk magazine show, talk show, lalu gue 3 tahun jadi host di studio show-nya, live broadcast. Itu sesuatu yang nggak pernah gue rencanakan sebelumnya, dan lumayan sebenarnya mengalihkan beberapa plan hidup gue, tapi gue anggap itu sebuah pengalaman yang menyenangkan, dan pada akhirnya gue merasa udah cukup stop aja gitu. This is not something that I wanna pursue forever. Tahun 2017 atau 18 itu yang gue menang Asian TV Awards ya, the best sports presenter in Asia. Ya gue anggap itu sebagai sebuah titik di mana ya udah cukup gitu, udah cukup, gue nggak mau lama-lama di sini lagi gitu. Tentu saja gue masih terus akan bergelut dengan sepak bola, walaupun dari sisi yang berbeda ya. Gue memandang bola ini kan lebih dari sekedar permainan, lebih dari sekedar olahraga sebenarnya. Makanya secara politik gue menaruh perhatian yang besar, secara bisnis dan juga finance juga iya. Dan ini sesuatu yang menurut gue perlu dapat perhatian lebih besar sebenarnya kalau kita lihat gimana ya penonton bola Indonesia yang luar biasa. Gue merasa bahwa ketika publik sepak bolanya, penonton sepak bola yang penggemar sepak bolanya sudah teredukasi dengan baik,
memiliki level pengetahuan yang sudah mumpuni, lalu punya kesadaran untuk bisa entah bergerak, entah kritis, entah menyampaikan aspirasinya secara kolektif, itu adalah awal dari sebenarnya bagaimana ekosistem sepak bola yang bagus di negara manapun bisa maju. Bahwa masyarakatnya, penontonnya, penggemarnya harus sadar bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Itu kan gue jadi politis lagi ngomong. Tapi my point adalah, tadi kan gue ngomongin soal gimana caranya orang bisa jadi pandit ya. Ya itu tadi, bahwa sebenarnya kadang-kadang lo suka nggak sadar power yang besar ada di tangan lo. Informasi yang lo baca dengan apa yang dibaca oleh orang-orang yang lo bilang pandit atau komentator atau host bola, itu sama aja. Sama aja, bacaan sama. Bahkan kadang-kadang ini pengalaman gue sendiri nih. Pengalaman gue sendiri ketika gue jadi penonton atau jadi penggemar sepak bola sebelum gue masuk ke industri broadcast bola waktu itu. Gue kan merasa lebih tahu gue daripada host dan komentatornya. Lebih banyak bacaan gue daripada mereka. Mereka mungkin bacaannya dari media-media third party gitu yang sudah dialih bahasa. Enggak lah. Kalau gue baca dari primary source. Gue bisa gue baca banyak buku sepak bola lebih banyak dari orang-orang yang gue lihat di TV waktu itu. Ini kita ngomong sekitar 15 tahun lalu lah. Dan gue membuktikan bahwa ya emang tawan gue gitu daripada mereka. Dan gue yakin juga lo semua yang menjadi penonton sepak bola, gue tahu penonton bola di Indonesia itu, apalagi yang masih muda itu pengetahuan bolanya luar biasa, bacaannya itu luar biasa, konsumsi medianya soal sepak bola itu luar biasa. Sehingga lo pun juga bisa jadi seperti itu. Lo juga bisa jadi komentator, lo juga bisa jadi pandit. There's nothing special about it. Percayalah sama gue. Itu cuma soal kemampuan komunikasi aja, kemampuan public speaking aja. Dan yang namanya public speaking atau komunikasi verbal, itu cuma urusan latihan sama jam terbang. Lo kalau cukup latihan, cukup jam terbang, cukup itu semua bisa lo lakukan. Jadi, semua orang bisa jadi pandit sekali lagi. Gue harapkan bahwa makin banyak orang-orang yang bukan berasal dari siapa-siapa, just pure football fans yang bisa menjadi entah itu komentator, entah itu pandit, entah itu konten kreator atau apapun lah. Tapi yang berasal dari memang penggemar sepak bola, penonton sepak bola dengan pengetahuan yang cukup untuk bisa memberikan warna baru lah di dunia konten dan dunia media sepak bola Indonesia ini. Ya, kayak gue bilang, selama nggak makan effort gue sering-seringnya bikin konten. Tinggal kirim ke editor, upload tanpa perlu banyak mikir kreatifnya, dan juga harus bikin di studio. Ini aja gue curi-curi waktu nih. Gue lagi habis meeting. So, I'll see you tomorrow.